Di video kali ini Miss Manda tuh mau ngajarin tentang IPS, tentang macam-macam keberagaman budaya. Jadi Indonesia tuh banyak banget loh budayanya. Dan apa aja sih macam-macamnya? Miss kasih tahu ya di video ini. Tapi sebelumnya, kalian tuh pernah mikir gak sih pengaruhnya apa ya budaya itu terhadap Indonesia? Dan sebenarnya budaya Indonesia tuh kenapa sih kok bisa beragam? Kalian simak baik-baik ya penjelasan dari Miss. Pertama-tama, apakah kalian tahu apa artinya budaya? Budaya adalah hasil pikiran, akal budi, dan karya cipta manusia dari hubungan-hubungan antar anggota masyarakat maupun antar masyarakat dengan alam. Sementara itu, kebudayaan adalah kegiatan hasil penciptaan akal budi manusia seperti kepercayaan, kesenian, dan adat istiadat. Lalu, bentuk keberagaman yang ada di Indonesia itu ada berbagai macam nih. Antara lain, yang pertama, bahasa. Yang kedua adalah tarian tradisional. Yang ketiga adalah lagu daerah. Yang keempat adalah pakaian adat. Yang kelima adalah senjata tradisional, alat musik tradisional. Yang terakhir adalah rumah adat. Lalu, perbedaan keberagaman ini membuat kita akan semakin kaya terhadap budaya. Terus, kenapa sih kok ada perbedaan budaya di Indonesia? Kenapa budaya Indonesia tidak sama semua di berbagai daerah? Tidak akan bisa sama karena sumber daya alam, kehidupan, pekerjaan, bahkan sejarah zaman dahulu dari setiap daerah berbeda. Seperti ini, orang yang tinggal di gunung atau di pantai akan berbeda. Lalu, kehidupannya juga dan juga pekerjaannya tidaklah sama. Mata pencaharian atau pekerjaan antara di kota, desa, ataupun di gunung, ya. Dan sejarahnya, bagaimana kita merdeka dan bagaimana kita bebas dari peperangan. Jadi budaya itu banyak pengaruhnya. Pastinya dipengaruhi oleh daerah atau tempat tinggal dan masyarakat-masyarakatnya. Sekarang dijelaskan satu persatu ya budaya-budaya yang ada di Indonesia dan apa sih budayanya itu. Lihat ya. Bahasa daerah yang dipakai setiap suku di Indonesia. Bahasa daerah yang digunakan oleh suku bangsa tertentu disebut bahasa daerah. Tiap bahasa daerah memiliki logat atau dialek yang unik, sehingga digunakan untuk masyarakat daerah itu untuk berkomunikasi dengan suku yang sama. Jadi, setiap suku atau daerah tempat tinggal masing-masing orang itu berbeda ya bahasanya. Selanjutnya adalah keberagaman budaya di Indonesia adalah tarian daerah. Tarian daerah ini juga menyesuaikan dengan suku-sukunya loh. Tari adalah seni yang menggunakan gerak tubuh secara berirama yang dilakukan untuk mengungkapkan maksud, perasaan, dan pikiran. Tarian selain diciptakan untuk upacara adat, juga sebagai bentuk rasa syukur, hiburan, bahkan permainan anak-anak suku tersebut. Tari tradisional biasanya memiliki ciri khas dari gerakan, pakaian, ekspresi, atau apapun yang menunjukkan ciri khas daerahnya, seperti pada gambar berikut ini. Selanjutnya, keberagaman budaya yaitu lagu daerah. Lagu daerah juga sama nih, menyesuaikan dengan bahasa daerah atau dialek suku tersebut. Lagu daerah umumnya menggunakan bahasa daerah sesuai sukunya. Lagu daerah biasanya dinyanyikan turun-temurun dari nenek moyang tanpa diketahui siapa pengarangnya. Lagu daerah banyak yang bertemakan alam, adat sekitar, nasihat, atau hiburan. Lagu daerah biasanya diiringi dengan alat musik tradisional suku itu sendiri.
Selanjutnya, keberagaman budaya yaitu pakaian adat yang menyesuaikan tempat atau bahan baku daerah tersebut. Pakaian adat suatu daerah umumnya dipengaruhi oleh kondisi alam seperti di hutan atau gunung, maka pakaiannya akan berbahan dari kayu, kapas, atau kulit binatang, dan juga dari sosial masyarakatnya. Jadi, jika orang itu merupakan anak raja atau keturunan raja, biasanya pakaian adat itu akan berbeda dengan masyarakat biasa. Dan pakaian adat biasanya juga dilengkapi dengan penutup kepala, perhiasan, atau senjata tradisional mereka. Pakaian adat suatu daerah pasti memiliki keunikan atau ciri yang berbeda untuk membedakan tempat asalnya. Bahkan, pakaian batik, kebaya di Jawa pun berbeda dari motif atau coraknya sekalipun. Selanjutnya adalah senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional zaman dahulu digunakan oleh masyarakatnya untuk perang, berburu, atau untuk kegiatan sehari-hari. Saat ini, senjata tradisional hanya digunakan masyarakat untuk melengkapi pakaian adat atau kelengkapan upacara adat. Jadi, udah nggak dipakai nih untuk kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, keberagaman budaya Indonesia yaitu alat musik tradisional. Alat musik tradisional biasanya dimainkan dalam kegiatan adat atau pementasan tari daerah. Alat musik tradisional dapat terbuat dari kulit sapi, bambu, kayu, daun, atau bulu hewan, dan besi olahan. Jadi, kalian jangan bertanya lagi ya, kenapa ketika mendengar suara lagu keroncong Jawa, banyak instrumen gamelan, atau ketika mendengar musik Kalimantan, kalian akan banyak menemukan instrumen alat musik praktiknya. Karena lagu daerah akan menyesuaikan dengan alat musiknya dari daerah tersebut. Lalu selanjutnya, keberagaman budaya rumah adat. Rumah adat di tiap daerah memiliki bentuk khas yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan dan ciri khas kehidupan masyarakat daerah tersebut. Jadi bentuk daerah rumah panggung seperti misalnya gambar di atas ini, karena untuk menghalau mereka dari binatang buas, karena biasanya rumah mereka ada di hutan-hutan, ataupun rumah Honai yang ada di Papua. Ini juga unik karena rumahnya terbuat dari daun pohon dan tidak mempunyai jendela. Kenapa? Karena udara di Papua itu sangat dingin, sehingga mereka tidak membuat jendela untuk rumah-rumahnya. Nah, walaupun berbeda, Indonesia punya semboyan nih. Semboyannya namanya adalah Bhinneka Tunggal Ika. Bahasa Indonesia memiliki semboyan Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu. Atau walaupun memiliki keberagaman, Indonesia tetap satu bangsa, yaitu Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi, kita harus tetap cinta, bangga, dan juga menghormati budaya setiap bangsanya ya. Karena walaupun kita berbeda, tapi kita tetap satu nih bangsanya, bangsa Indonesia. Setelah itu, kalian bisa melihat PowerPoint Miss yang Miss berikan di Google Classroom ya. Contoh-contoh keberagaman budaya dari setiap daerah. Misalkan nama sukunya, bahasa daerahnya, tari tradisionalnya, lagu daerahnya, atau pakaian adat, dan senjata tradisionalnya. Kalian juga bisa memberikan tambahan ya, kalau ada budaya yang tidak Miss masukkan di sini.
Oke? Semoga video dari Miss tadi bisa bermanfaat untuk kalian ya. Jadi, semoga kalian mengerti dengan penjelasan yang saya ajarkan. Tetap semangat belajar, tetap semangat menggapai cita-cita. Stay safe, stay at home ya. Bye-bye. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.